Karbohidrat dan susu bikin pria nggak subur. Nah, ini perlu disimak faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dalam perjalanan menuju program hamil, banyak pasangan yang berusaha keras itu untuk menjaga pola makan. Nah, kemudian berbagai informasi yang beredar di internet ya, di media sosial dan sebagainya, itu mulai dari yang menyarankan menghindari karbohidrat ya, hingga pantangan mengkonsumsi susu itu karena dianggap mengganggu kesuburan pria. Pertanyaannya, apa iya kedua makanan pokok ini benar-benar berbahaya? Apakah pria harus berhenti makan nasi, roti, atau minum susu demi memiliki buah hati? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas fakta di balik mitos ini, serta tips lain yang bisa membantu meningkatkan kesuburan pria. Nah, kita cari tahu dulu kebenaran medisnya agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa harus merasa khawatir ya. Nah, tonton sampai habis. Teman sehat, anggapan bahwa karbohidrat itu mengganggu kesuburan pria, ini adalah tidak sepenuhnya benar. Karbohidrat bukanlah musuh ya, melainkan sumber energi utama bagi tubuh kita. Masalahnya bukan pada karbohidratnya, melainkan pada jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Nah, yang pertama itu karbohidrat sederhana. Jenis ini ditemukan pada makanan manis ya, kemudian nasi putih, roti tawar, kemudian kue-kuean ya. Nah, karbohidrat sederhana itu menyebabkan gula darah naik dengan cepat. Itu bisa memicu lonjakan insulin. Nah, kalau lonjakan insulin yang sering terjadi dan tidak terkendali, ini tentu bisa mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh, termasuk hormon yang penting untuk produksi sperma. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Nah, sebaliknya, karbohidrat kompleks yang ditemukan pada nasi merah, roti gandum utuh, oat ya, dan juga sayuran, nah ini memiliki serat yang tinggi. Nah, serat ini itu memperlambat penyerapan gula, kemudian menjaga kadar gula darah kita tetap stabil dan memberikan energi yang berkelanjutan. Nah, konsumsi karbohidrat kompleks itu justru sangat dianjurkan untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan reproduksi. Jadi kuncinya adalah memilih jenis karbohidrat yang tepat, bukan menghindari sama sekali ya karbohidrat. Nah, ini yang salah. Kemudian kita masuk susu dan produk olahannya. Nah, gimana faktanya? Nah, mitos bahwa susu dapat mengganggu kesuburan pria ini juga perlu kita bedah secara ilmiah ya. Hingga saat ini penelitian yang menyatakan mengenai hal ini masih memberikan hasil yang beragam. Yang pertama, potensi resiko. Nah, beberapa studi kecil memang menemukan hubungan antara konsumsi produk susu tinggi lemak ya, seperti keju, krim, atau full cream milk ya. Nah, dengan kualitas sperma yang lebih rendah, mekanismenya diduga karena hormon ya, atau lemak jenuh yang ada di dalam produk susu tersebut. Yang kedua, potensi manfaat. Di sisi lain, ya banyak penelitian lain tidak menemukan hubungan negatif sama sekali. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi produk susu rendah lemak justru memberikan manfaat karena kaya akan kalsium, kemudian vitamin D ya, protein. Ini penting untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kesimpulannya, hubungan antara susu dan kesuburan pria itu masih perdebatan. Namun jika ada kekhawatiran, yang perlu teman-teman waspadai itu mungkin adalah produk susu tinggi lemak ya, bukan susu secara umum. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga pola makan sehat terbaik untuk kesuburan pria. Ya, daripada teman-teman hanya fokus pada apa yang harus dihindari, lebih baik fokus pada pola makan yang terbukti bermanfaat untuk kesuburan pria. Nah, pola makan yang terbaik itu akan mendukung produksi sperma yang berkualitas ya. Yang pertama itu antioksidan ya, melindungi sel-sel sperma dan dari kerusakan. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan dari buah-buahan seperti stroberi, blueberry, sayuran hijau, tomat, dan kacang-kacangan. Yang kedua, zinc dan selenium. Mineral penting untuk pembentukan sperma dan pergerakan spermanya. Nah, jadi sumbernya bisa teman-teman dapatkan dari daging ya, ikan, telur, biji-bijian. Yang ketiga, omega 3. Nah, ini asam lemak esensial, itu sangat baik untuk kesehatan membran sel sperma.
Nah, ada di ikan ya, ikan salmon, ya sarden, kemudian biji rami. Nah, tips tambahan ya teman-teman untuk kesuburan pria supaya lebih meningkat itu ya pertama jaga berat badan ideal. Kalau kelebihan atau kekurangan berat badan yang ekstrim ya itu bisa mengganggu keseimbangan hormon dan mempengaruhi produksi sperma. Nah, jadi usahakan untuk menjaga berat badan tetap stabil dan ideal. Yang kedua, rutin olahraga. Nah, olahraga teratur dengan intensitas sedang seperti lari, kemudian berenang ya atau bersepeda itu dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi stres. Tapi hindari olahraga yang terlalu ekstrim karena ini bisa memberikan efek sebaliknya. Yang ketiga, kelola stres dengan baik. Nah, stres kronis ya itu nggak bagus ya untuk pikiran kita. Itu bisa meningkatkan hormon kortisol ya, berdampak negatif pada produksi hormon kita, hormon laki-laki ya. Jadi temukanlah cara yang efektif untuk mengelola stres seperti misalkan bisa meditasi, ya melakukan hobi atau cari hobi baru, quality time bersama keluarga ataupun melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Yang keempat, hindari rokok dan alkohol. Nah, jadi teman-teman ya, rokok ini kan udah tahu ya berbahaya, nggak bagus untuk kesehatan. Begitu juga dengan alkohol ya, bisa merusak DNA sperma, menurunkan jumlah sperma, mengurangi pergerakan sperma, jadi gerakan yang kurang normal ya. Nah, ini adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari sepenuhnya. Yang kelima, batasi paparan panas. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di video saya sebelumnya. Jadi suhu panas adalah musuh bagi sperma. Hindari mandi air panas terlalu lama, berendam gitu ya. Nah, menggunakan sauna terlalu lama atau meletakkan laptop di pangkuan dalam waktu lama itu juga nggak boleh. Karena ya kalau panas lama itu sperma bisa rusak. Kesimpulannya, jangan mudah termakan mitos-mitos yang beredar ya. Walaupun kesannya meyakinkan, tapi harus ya kita pintar-pintar dalam menerima informasi dan juga dalam kita menerapkan informasi tersebut. Kualitas dan keseimbangan itu pola makan ya, kemudian juga serta gaya hidup yang sehat itu jauh lebih penting daripada sekedar menghindari satu atau dua jenis makanan. Nah, jadi itu sebenarnya kan kompleks ya, jadi jangan hanya memikirkan satu ataupun dua. Nah, mulai sekarang fokuslah untuk mengganti karbohidrat sederhana ke karbohidrat kompleks. Pilih produk susu yang rendah lemak jika memang teman-teman suka mengkonsumsi susu ya, atau teman-teman khawatir. Dan yang tidak kalah penting adalah memperkaya asupan makanan dengan antioksidan yang tinggi ya, nutrisi penting lainnya. Jangan sampai teman-teman ya mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang bernutrisi ataupun kurang sehat. Nah, teman-teman ya, lakukanlah gaya hidup yang sehat mulai dari sekarang ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Semoga video ini bermanfaat, semoga menambah wawasan. Jangan lupa untuk di-like, di-share video ini, di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.